Oke, saya tinggalkan Om Ferry. Kami mencoba menghubungi Om Daniel Dewianto. Om Daniel sudah bisa muncul audionya? Oke, 1, 2, 3 tes. Apakah bisa didengar audio saya? Alhamdulillah, oke. Om Daniel, terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di webinar seri 10 ini. Ini ada satu keunikan dari Om Daniel ini. Beliau sebetulnya, saya bacakan sedikit ya biodata beliau. Om Daniel Dewianto, Magister of Science, Master of Science, lahir di Banyuwangi 25 Februari 1969. Dan sekarang beliau beralamat di Plembon Kidul 0903, kilometer 32, Jalan Antara Pelayan Wonosari. Jadi betapa saya bangganya bisa menampilkan beliau dan menghargai keinginan beliau juga untuk memenuhi undangan kami menjadi narasumber pada saat webinar ke-10 ini. Sebetulnya beliau pada tahun 1988 itu malah sudah menjadi technical support di Orari DKI ya, Orari DKI Jakarta. Kemudian dari kegiatan organisasi sudah beberapa kali juga menjadi narasumber masalah link server, iLink Amati Radio, juga sudah berkiprah dengan membuat beberapa macam DDS. Kemudian hasil produksi yang selama ini mungkin kita kurang mengenal ya, bahwa beliau juga selain membuat PC itu radio, kemudian BTX 20, BTX 40, BTX UBTX, kemudian QCX, kemudian banyak lagi yang terakhir juga ada digital SWR untuk ICEP dan VICEP. Kemudian ada radio modem AX25 protokol, kemudian juga ada APRS for ICEP dan VICEP. Terakhir beliau yang saya lihat banyak itu juga permintaan adalah karena membuat dan memproduksi antena analyzer yang seri MX50, MX100, dan MX170, dan lain-lain. Itulah latar belakang sedikit Om Daniel Dewianto. Dulu pernah penyandang call sign Yankee Golf One Alpha Kilo India, tapi karena beliau, kalau orang dulu bilang anak-anak Humbro, mencangkulnya di luar sana di New South Wales kalau nggak salah, jadi pulang-pulang IR-nya sudah selesai, tapi insya Allah dalam waktu dekat katanya mau ikut ujian lagi. Itu sedikit latar belakang Om Daniel Dewianto. Waktu dengan hormat saya serahkan ke Om Daniel, silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore buat rekan-rekan semua yang ikut webinar ke-10 pada sore hari ini. Semoga semua bisa mengikuti webinar. Halo? Belum ya? Iya. Sudah? Sudah. Mengenai langsung ke topik yang sedang kita akan bahas pada sore hari ini, mengenai antena analyzer ya. Langsung saya coba ke screen-nya. Saya coba ke screen-nya ya. Screen-nya seperti ini. Andainya mereka menemukan sebuah antena, mendapat antena dari teman, atau kebetulan mereka beli dari toko, itu biasanya belum disetting. Dia harus melakukan setting yang biasanya diberikan suatu tanda marking ya, dan untuk marking sekian itu berarti kan supaya suatu alat yang praktis, mudah dibawa-bawa, dan cukup reliable ya dalam penggunaannya. Yang terutama sebetulnya dari semua produk yang saya perhatikan adalah apabila kita membeli produk dari luar. Permasalahannya adalah, jadi 4 tahun yang lalu saya mencoba untuk build itu produknya dengan Start MX50. Kita sudah daftarkan
merek terdaftar, jadi sudah ada lisensinya. Kita cukup menunggu lama untuk mendapatkan merek ini di Indonesia. Oke, kita lanjut dengan penggunaan fungsi. Untuk fungsi saya langsung terbuka. Ini ada satu contoh. Isinya hanya seperti ini. Jadi detektor antena dengan dioda detektor. Penggeraknya, signalnya menggunakan SI5351, ditala oleh op-amp dan direkod oleh prosesor, dan ini bagian ini adalah bagian rangkaian dari voltage adjustment, yang mana alat ini menggunakan batu baterai handphone yang sangat mudah seperti ini, sangat mudah sekali. Jadi batu baterai handphone. Alat ini seperti biasa alat yang lain juga, penggunaan analyzer yang lain. Dia bentar, ini kok ini ada sweep di page awal tuh ada sweep. Kita bisa sweep dari frekuensi rendah 1 kHz sampai 170 MHz paling tertingginya. Dan setiap sweep, karena saya menggunakan, sebagai contoh, seandainya saya menggunakan untuk sweepnya dari 5 mega sampai 10 mega, kebetulan saya tahu antena saya bermain di 7 MHz, jadi saya sudah siapkan sweepnya dari 5 sampai 10 MHz. Dari 5 sampai 10 MHz ini kita akan lihat kurvnya, seperti contoh, kita coba ya nanti. Oke, selesai. Jadi sweepnya ada di 7,1 dan seperti yang tadi kami sampaikan bahwa Om Daniel ini saat ini tinggal memang jauh dari fasilitas internet connection ya. Ada di daerah Plembon Kidul, Wonosari. Jalan Om Daniel kalau monitor silakan kontak saya juga di nomor biasa maupun dengan Om. Ya, halo. Sudah. Lanjut Om Daniel. Oke. Siap. Oke, mohon maaf rekan-rekan. Jadi saya lanjut kembali. Maaf tadi ada gangguan. Oke. Yep. Jadi terbaca tadi forward receive ini average. Average karena apa? Ini pembacaannya tidak wide, tidak lebar. Jadi pembagiannya tidak sempit seperti yang lain-lain. Untuk pembagian yang lebih sempit dan lebih detail SWR juga frekuensi, itu nanti ada di page 2. Display kurva grafik yang dihasilkan di depan ini adalah rata-rata average untuk pengecekan awal saja sebelum nanti. Oke, sebentar. Ini untuk keluar dari sini, tekan. Oke. Lalu ke page 2, dance dan lain sebagainya. Mereka hanya mengejar SWR. Sedangkan sebetulnya SWR itu average standing wave ratio. Itu yang sering mereka lupakan. Seperti di sini terlihat Z-nya 83, RZ-nya, reverse-nya 30. Berarti dia tidak balance. X-nya tidak 0. Ada di sini tidak keseimbangan di sini. Di sini. Memang tidak saya timbulkan X di sini karena pada prinsipnya sebagai orang teknikal mereka harus paham Z-nya dan RZ-nya harus balance. Paling tidak 4950 atau 4951 atau 4852.
Lalu di bawah sini, di bawah ini adalah keterangan. Di band berapakah 7 MHz? Di band 40 meter band. Sebetulnya ini wavelength-nya adalah wavelength yang akurat, karena 7 MHz itu tidak tepat di 40 meter band, hanya kita mengasumsikan 40 meter band. Seperti itu. Lalu untuk, sudah hidup kembali. Mohon maaf tadi. Mohon maaf sebentar. Jadi saya kembali jelaskan. Lalu di sini kita harus pastikan di level 2 ini sampai ada kita berikan sampai ke level 8 itu sama halnya pada saat kita menggunakan SWR ini. Di SWR ini ada call-nya. Apabila teman-teman kadang-kadang merasa tidak puas 1:1 kalibrasi, mereka akan naikkan sampai tinggi, sampai full dengan skala power yang cukup rendah. Jadi tidak perlu power besar. Mereka akan tune frekuensi yang diinginkan pada antena tersebut. Nah, ini fungsinya. Kita akan cobakan contohnya seperti ini. Kita pindahkan kursornya, tekan pojok sini, kita pindahkan, lalu kita naikkan. Terlihat di sini SWR 2. Dengan posisi seperti ini, kita setting antena lagi hingga SWR rendah. Setelah SWR rendah, kita naikkan lagi di 6. Setelah rendah lagi, naikkan lagi sampai 8. Nah, kalau sudah di posisi 8, SWR-nya dapat 1,5 atau 1,02, itu sudah sangat amat maksimal. Berarti antena itu sudah tepat di frekuensi tersebut. Tapi yang harus diketahui seperti yang tadi dipaparkan mengenai basoka antena ataupun loop antena, magnetic loop antena. Apabila kita membuat antena tune pada satu titik frekuensi, tidak mungkin dia akan wide band. Itu sudah mutlak, tidak mungkin wide band. Nah, itu harus kita pahami juga penggunaan supaya kadang orang, aku maunya seperti ini, tapi begitu mereka akan bergeser ke frekuensi agak ke atas sedikit atau ke bawah sedikit, mereka harus membutuhkan tuner antena. Lalu selanjutnya adalah kita untuk antena analyzer ini, bagaimanakah performanya? Performanya seperti apa sih? Oke, sekarang kita lihat. Di sini sudah terlihat bahwa antena saya tidak benar ya. Tidak benar. Nah, kita akan lihat, kita bandingkan dengan antena yang yang biasanya orang kebanyakan menggunakan. Oke, kita matikan dulu. Saya ambil contoh ini aja, Rig Expert, dan saya sudah siapkan supaya tidak supaya untuk mempersingkat waktu ya, tidak terlalu lama. Ini sudah saya persiapkan, kita coba cek di frekuensi 7 MHz. Nah, seperti terlihat di sini. Lihat SWR sama ya. Lalu terlihat di sini R-nya terlihat sama ya. Tidak balance ya. Nih, X yang minus tidak balance, tidak zero. Nah, di sini terlihat kalau kita bicara performa, biasanya orang menanyakan, ini buatan Indonesia. Apakah performanya bisa diandalkan? Nah, sebetulnya alat itu bukan satu bahan atau sesuatu
hal yang mutlak kita bisa jadikan itu pasti hebat, bukan. Alat hanyalah seperti kalkulator ya pada umumnya, yang kebanyakan hanya sebagai alat untuk tes. Hanya untuk alat tes, mencoba dan melihat kira-kira average, tidak mutlak harus 100%. Banyak orang mengatakan, saya nggak usah pakai analyzer, saya cukup pakai SWR. Betul, karena prinsipnya antena analyzer adalah seperti yang dulu kita sering gunakan. Sebelum ada antena analyzer, kita menggunakan SWR. Singkat saya untuk sesi yang terakhir ini. Saya rasa itu aja. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Saya kembalikan ke Om. Protax MX170, antena analyzer karya anak bangsa. Rekan-rekan yang saya hormati, para narasumber, saya lihat di sini banyak juga pengurus-pengurus dan DPP Orari seluruh Indonesia. Senang sekali kami banggakan. Baik, kita masuk ke seksi tanya jawab. Pada saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 kurang lebih 32 menit. Mudah-mudahan nanti ada injury time, kita diberikan kesempatan untuk perpanjangan waktu. Om Dhani, Yankee Bravo 3, Yankee, lihat sudah ada 5 orang yang angkat tangan, dan silakan juga nanti pertanyaannya langsung di chat saja. Kami akan pilih kira-kira mana yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan sehubungan dengan waktunya. Om Dhani, silakan Om Dhani.